Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang kepada seluruh pengurus, pelayan, dan jemaat untuk mengikuti doa pagi gabungan GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Harapan Indah setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui Zoom dengan ID berikut ini. Mari kita berdoa bersama dan memuliakan Tuhan sebelum memulai setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan untuk mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada hari Kamis 3 Juni jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali berjumpa Bapak Ibu, walaupun lewat layar seperti ini, tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam situasi yang bahagia dan penuh dengan berkat Tuhan, amin. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah hari ini, mari persiapkan tempat duduk, mungkin air minum, mungkin pencahayaan yang paling nyaman untuk kita menikmati ibadah hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah hari Minggu ini yang Kau berikan hari ini. Kami boleh meraya bersama-sama dengan jemaat GBI Bethel Kelapa Gading. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menyanyi demi nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan biar Roh Kudus-Mu terus melawat kami, mengerjakan pembaharuan di dalam hati kami, dalam setiap kata-kata pujian yang kami nyanyikan maupun firman yang kami dengar. Oh ya Roh Kudus, berkati hamba-Mu yang hari ini menyampaikan firman-Mu, dan juga ya Bapa, berkatilah setiap kami supaya kami bisa fokus, internet kami juga baik semuanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita beribadah kembali secara online. Pagi hari ini kita percaya kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, ada pertemuan di udara yang saya percaya dan yakin kita akan bertemu Tuhan. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kita dipanggil, nama kita ada, dan kita akan masuk di dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada.
Saudara, mari kita datang kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Kita mau katakan pagi hari ini, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Mari tinggikan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan sebentar lagi dibawakan oleh hamba-Mu ya Bapak. Kiranya pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dan juga pada setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Doa yang Menghentikan Matahari. Kita akan baca Yosua pasal 10 ayat 8-14 yang berbunyi demikian.
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Madeka. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, mari baca bersama. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur, The Book of Yaser? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang datang tiba-tiba. Seperti orang Israel yang melindungi kota Gibeon diserang oleh para raja Amori yang bergabung untuk menghancurkan mereka. Kadang-kadang dalam hidup kita pun ada masalah yang datang bertubi-tubi. Masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keributan dalam keluarga, masalah-masalah lain yang datang bertubi-tubi. Lalu kita berpikir bagaimana kita bisa mengatasi semua masalah ini. Mengapa Tuhan mengizinkan persoalan ini menimpa saya? Tapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman, justru kemenangan itu diperoleh melalui peperangan. Justru mujizat sering terjadi karena ada masalah. Masalah mendahului mujizat. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya sedang. Masalahnya besar, mujizatnya juga akan besar. Jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi masalah yang besar, percayalah mujizat besar juga akan saudara alami, yaitu orang yang percaya kepada kuasa Tuhan. Siapa yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah, di dalam ayat ini ada sebuah mujizat yang sangat spektakuler yang dicatat di dalam Alkitab. Yosua bisa menghentikan matahari. Ini doa yang sangat luar biasa. Nah, ada banyak penafsiran yang berbeda-beda kenapa matahari bisa berhenti. Sebab menurut catatan secara ilmiah kan kalau matahari berhenti ini bisa kiamat, saudara sekalian. Apa yang dimaksudkan dengan matahari berhenti? Ada yang berkata bahwa sebetulnya matahari tetap bergerak tapi lambat-lambat seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi beberapa berkata sebetulnya kan bukan matahari yang berputar mengelilingi bumi. Bumilah yang berputar mengelilingi matahari, berotasi. Jadi tampaknya bumi yang agak lambat bergerak. Tetapi ada pandangan yang lain yang berkata tampaknya ini seperti ada gerhana matahari sehingga matahari itu seperti ada cincin di sekitarnya yang masih memancarkan cahaya setelah sekian puluh jam kemudian. Ada pandangan lain yang berkata ini cuma cerita dongeng, Alkitab itu nggak mungkin benar.
Saudara, ada bermacam-macam tafsiran yang sampai hari ini pun belum mencapai kata sepakat tentang bagaimana mujizat ini terjadi. Tetapi saya percaya intinya adalah ini, bahwa kita punya Allah yang bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita memiliki Allah yang menciptakan hukum alam, tapi dia tidak pernah dipengaruhi oleh hukum alam ciptaannya. Dia bisa mengintervensi hukum alam itu dan melakukan apa yang disebut mujizat oleh karena kedaulatannya. Dan saya percaya sampai hari ini, ketika kita sungguh meminta kepada Tuhan, Allah bisa melakukan yang saudara tidak bisa lakukan, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Menghentikan matahari berarti berdoa untuk menantang kemustahilan. Saya rasa saudara tidak perlu menghentikan matahari, tapi mungkin ada kemustahilan yang sedang menantang hidup saudara. Mungkin beberapa sakit atau anggota keluarganya sakit parah, dan kita perlu berdoa supaya Tuhan menyembuhkannya. Mungkin ada di antara kita yang masih terikat dosa, belum bisa lepas walaupun sudah berusaha. Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan matahari untuk Dia memberikan kemenangan bagi kita? Mungkin saudara membutuhkan pemulihan di dalam keluarga karena hubunganmu suami istri hampir retak, di ambang perceraian. Relasimu dengan anak tidak baik, anak-anakmu memberontak. Rasanya sulit, kita sudah ngomong baik-baik, sudah marah, sudah berunding, hopeless. Mengapa engkau tidak berdoa menghentikan matahari dalam hidupmu? Artinya meminta Tuhan campur tangan dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengerjakannya bagiku. Mungkin saudara membutuhkan terobosan di dalam pekerjaan secara finansial, diberkati oleh Tuhan secara ekonomi. Saya yakin sampai hari ini Tuhan masih bisa mendengar permintaan kita dan mengabulkan doa-doa kita yang percaya kepadanya. Siapa yang rindu mengalami terobosan, mustahil menjadi mungkin di dalam Tuhan, boleh berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Saya di sini melihat ada 3 kunci bagaimana kita bisa menghentikan matahari, menantang kemustahilan. Yang pertama, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Yosua 10 ayat 8 tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kenapa Yosua berani? Kenapa Yosua optimis? Kenapa Yosua bersemangat untuk mengalahkan musuh-musuhnya? Bukan karena dia memompa diri dan berkata, kamu bakal menang, kamu bakal menang. Dia tidak mensugesti diri. Kekuatan itu datang karena Tuhan Allah berfirman kepadanya, jangan takut. Hari-hari ini banyak motivator yang memberikan kata-kata motivasi. Boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tapi saya mau katakan, hanya firman Tuhan Sang Pencipta yang benar-benar bisa memberikan keyakinan kepada kita. Peribahasa itu satu kali gak ada artinya dibandingkan dengan firman. Gak ada orang yang menjelang ajalnya berkata kepada saya, Pak Pendeta, tolong bacakan untuk saya peribahasa. Dan saya berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Gak ada artinya itu peribahasa yang bagus-bagus. Tapi waktu saya bacakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bahkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Dalam menghadapi tantangan, saudara dan saya harus optimis, jangan pesimis. Dan itu akan kita miliki kalau kita bersandar pada firman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul karena pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara banyak dengar berita-berita dari dunia ini, imanmu lemah. Saudara banyak dengar firman Tuhan, imanmu akan kuat. Jangan terkecoh, hari-hari ini banyak orang kelihatannya menawarkan sesuatu yang mirip iman, yaitu cara berpikir positif. Padahal kedua hal ini sangat berbeda. Cara berpikir positif itu adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan melalui membaca buku-buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Dan mengajarkan kita untuk mensugesti, memompa diri dari luar ke dalam. Ayo ngomong, menang, 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 menang. Wah, kita yakin kita bisa menang. Semangat pagi, 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 pagi. Bagus sih secara jasmania, tapi dalam manusia batin kita membutuhkan lebih daripada motivasi daripada manusia. Saudara, kalau iman itu timbul bukan karena buku psikologi, itu timbul karena firman. Dan itu bukan dipompakan dari luar ke dalam lewat sugesti, tapi relasi pribadi kita dengan Tuhan. Waktu kita berdoa meyakini firman, from inside out, dari dalam keluar, dari dalam akan mengalir aliran air hidup. Dan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu saudara, saya dorong, baharuilah pikiranmu dengan firman. Roma 12 ayat 2 berkata, supaya kita memperbaharui pola pikir kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, change of your mind, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana supaya pikiran kita yang seringkali negatif ini bisa berubah selaras dengan firman Tuhan? Jawabannya, kalau kita baca firman. Karena Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari mana pikiran yang baik ini kita dapatkan? Hanya dari firman Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, saudara boleh baca koran Kompas, tapi Alkitab adalah kompas kehidupan yang sejati. Saudara boleh baca suara pembaruan, tapi Alkitablah suara Allah yang sungguh-sungguh dapat memperbaharui kehidupan kita. Saudara boleh baca pikiran rakyat, tapi Alkitab lebih dari pikiran rakyat. Ini pikirannya Allah yang mau dia transfer ke dalam pikiran kita. Saudara boleh baca Jawa Post, Jakarta Post, Surabaya Post, tapi Alkitab adalah surga Post yang dia kirim kepada kita, supaya kita memiliki iman yang teguh kepada dia. Bacalah kitab suci setiap hari. Kalau saudara baca seperti yang biasa saya lakukan, 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru setiap pagi. Nah, dan iman itu timbul waktu kita mendengar firman. Saya lihat ada 3 tingkatan waktu kita membaca Alkitab. Yang pertama, kita mendapatkan informasi. Informasi itu sesuatu yang kognitif. Yesus lahir di kota mana, dia mati di kota mana, lalu isi perjanjian lama apa, isi perjanjian baru apa. Saudara, itu sesuatu yang penting, tapi hanya mengisi akal kita, kognitif. Itu adalah informasi. Tetapi yang kedua, inspirasi. Waktu kita membaca kisah Alkitab, kita tergugah akan iman Abraham. Kita tergugah akan kesalehan daripada Henoh. Kita tergugah karena tekunnya Ayub ketika dia mengalami penderitaan, tidak mengomel kepada Tuhan. Menginspirasi kita, itu afektif. Bukan cuma tahu, tapi kita mulai tergerak hati. Tapi tingkatan berikutnya adalah psikomotor. Kita melakukan apa yang diajarkan oleh Alkitab sehingga mengalami secara pribadi. Di sanalah dibutuhkan impartasi dari Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Lalu kemudian pengurapan itu memampukan kita melaksanakan firman Tuhan
dengan kuasanya. Sehingga Alkitab itu bukan hanya tercatat dalam buku atau kita dengar lewat khotbah dan kesaksian. Katanya Tuhan hebat loh. Katanya Tuhan bisa menyembuhkan loh. Kamu pernah ngalami? Enggak sih, katanya gitu. Faktanya, nyatanya, ya saya enggak pernah ngalami. Tapi kalau saudara mengalami informasi, inspirasi, bahkan impartasi karena kuasa Roh Kudus, engkau ngalami secara pribadi. Saya mau nyatakan sebuah kebenaran penting. Saya bukan apa yang orang lain katakan tentang saya. Siapa saya tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Bahkan saya bukan apa yang saya katakan dan saya pikirkan tentang diri saya. Saya adalah apa yang Kristus katakan tentang saya. Kita sering bilang saya manusia berdosa, masih sering jatuh bangun, saya tidak berkenan kepada Tuhan. Orang bilang kamu suka bolos kebaktian, gak suka baca Alkitab. Kamu kadang-kadang omongannya negatif. Kamu berdosa loh sama Tuhan. Aduh, kita tertekan. Tapi waktu kita dengar Kristus ngomong tentang kita, yaitu kita yang sudah percaya kepada karya salib Kristus. Tuhan berkata apa? Kamu telah dibenarkan. Kamu sudah diampuni. Kamu bukan lagi orang berdosa. Kamu orang yang kudus. Siapa yang harus kita percaya? Omongan orang lain, omongan dan pikiran kita sendiri yang negatif? Atau kita harus pegang firman? You say or God says? Yang mana yang saudara pegang? Engkau yang ngomong? Atau Tuhan yang bicara? Yang kedua, selain berpegang pada firman, saya melihat kalau kita ingin menantang kemustahilan, kita harus berdoa dengan berani. Ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Kemudian dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Saya perhatikan di sini, sebelum kita berkata-kata kepada lingkungan, kepada orang lain, kepada alam, kepada sesama, kita harus pertama-tama berkata-kata kepada Tuhan. Yosua berkata-kata kepada Tuhan. Apa itu? Doa. Dia gak berani ngomong untuk matahari bisa berhenti sebelum dia ngomong dan mendapatkan konfirmasi, peneguhan di dalam hatinya. Ya, aku akan setuju dan melakukan apa yang kau katakan. Yeremia 33 ayat 3 berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau saudara berdoa, Tuhan bilang, aku akan beritahukan hal yang besar. Engkau tidak paham, di luar jangkauan pemikiranmu. Hal-hal yang tidak kau ketahui, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang mendoakan doa yang besar, doa yang berani. Jangan cuma doa, Tuhan tolong jerawat saya, Tuhan sembuhin. Tuhan keriput nih Tuhan, gimana ya keriputnya? Tuhan itu terlalu besar hanya untuk ngurusin jerawat saudara. Oh Tuhan tentu bisa menyembuhkan kita termasuk jerawatmu. Tapi mengapa kita tidak doakan perkara yang besar? Doakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Itu menunjukkan saudara menghargai Tuhan. Ada seorang prajurit Perancis satu kali datang kepada Napoleon Bonaparte, pemimpin mereka. Dan dia meminta satu hal yang besar saudara. Dan ketika mendengar permintaan itu, kepala pasukan marah sekali kepada prajurit ini. Dia bilang kurang ajar nih orang. Tetapi Napoleon berkata, stop. Kasih apa saja yang dia minta tadi. Lalu dia ditanya sama kepala pasukan. Kenapa Pak?
Kenapa jenderal? Dia bilang dia menghargai saya. Dia minta perkara yang besar kepada saya. Sebab kalau dia minta sama kamu, kamu tidak bisa memenuhinya. Karena itu dia langsung bicara kepada saya, minta perkara besar. Dia menghargai saya. Kasih perkara besar. Saudara mau lebih menghargai Tuhan, minta perkara yang besar. Kalau kau hanya minta hal-hal yang kecil, yang nalarmu bisa, oh gaji saya sekian, kalau saya ini dapat untung sekian dan sebagainya. Boleh, gak apa-apa. Engkau minta kecil dapat kecil, engkau minta sedang dapat sedang, engkau minta besar dapat besar. Gak ada perbedaan untuk Tuhan mengabulkan doa kecil atau doa besar. Karena itu mengapa saudara tidak minta hal-hal yang besar? Bukan untuk diri kita, supaya kita serakah, tidak. Tapi ini untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi berkat, jadi dampak bagi orang lain. Doakan perkara besar. Dalam 1 Tawarikh 4 dikisahkan ada seorang yang diberi nama ibunya Yabes. Karena ibunya menderita kesakitan ketika melahirkannya. Anak sial, anak yang gak bawa untung. Tetapi pada ayat 10 dari 1 Tawarikh 4, ini yang dilakukan oleh Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Yabes minta berkat atau enggak saudara? Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dengarkan, Yabes tidak minta berkat. Yabes minta berkat yang berlimpah-limpah. Dia enggak cuma bilang Tuhan berkati aku. Dia bilang engkau Allah yang besar. Kalau engkau mau memberkati, sekalian yang gede. Berkat yang berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, teritoriku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan ayat ini diakhiri dengan kalimat yang luar biasa. Baca bersama. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Maukah saudara menaikkan doa seperti yang Yabes ucapkan? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari katakan. Dan memperluas, amin, daerahku. Dan kiranya engkau memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 23-24 firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Minta apa saja dalam namaku, kata Yesus, aku akan memberikan kepadamu. Mintalah kepadaku, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, Yesus mengajarkan kita berdoa memindahkan gunung. Yosua mempraktekkan berdoa menghentikan matahari. Ini sesuatu yang paralel, menantang kemustahilan. Meminta Tuhan mengintervensi sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Sejarah mencatat pada sekitar tahun 975 Masehi, di Mesir ada seorang pemimpin Islam, Khalifah Al-Muiz, yang menantang
orang-orang Kristen di sana supaya mereka beralih kepercayaan, kalau tidak hukumannya adalah hukuman mati. Nah, caranya gimana? Dia panggil pemuka agama Kristen, salah satunya adalah Uskup Abraham, pemimpin tertinggi gereja yang sekarang adalah gereja Koptik, saudara-saudara di Mesir. Lalu dia bilang, saya pernah dengar katanya di dalam Injil itu ada tulisan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Betul atau tidak? Benar, Baginda. Itu di depan kamu itu ada gunung Mokatam, pindahkan dari tempatnya. Kalau tidak, Alkitab ini bohong, kamu semuanya akan dibantai. Wah, uskup menjadi bingung. Karena biasanya kita tafsirkan secara rohani, gunung masalah, gunung persoalan, bukan gunung beneran. Tapi dia minta waktu 3 hari untuk doa puasa. Dan dia serukan doa puasa raya juga bersama para orang Kristen di seluruh Mesir. Dan pada hari ketiga, pagi-pagi, waktu doa, Uskup Abraham dapat penglihatan. Dan dalam penglihatan itu Tuhan menyuruh dia untuk mencari dan menemukan seorang yang matanya sisa satu. Namanya Simon, si penyamak kulit. Karena dia seorang yang saleh, doanya akan dikabulkan. Dan waktu dia jumpai Simon, Simon juga berdoa. Dan dia bertanya, Tuhan, apa yang kami harus lakukan? Tuhan memberikan petunjuk. Uskup Abraham dan semua orang-orang lain, engkau berdiri di depan Bukit Mukatam. Dan engkau ucapkan doa ini, ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kyrie eleison. Saudara, doa minta permohonan kepada Tuhan. Dan setiap kali kamu berdoa, buat tanda salib. Buat tanda salib pada gunung itu. Saudara, dan ketika mereka melakukan dengan iman, Tuhan membuat mujizat. Gunung itu Mokatam, terbelah. Karena ada gempa tektonik yang terjadi. Dan sebagian pindah 3 kilometer ke timur. Dan ada sampai sekarang. Sehingga di tempat perpindahan gunung itu, sekarang didirikan sebuah gereja yang besar. Namanya The Cave Church, gereja gua. Yang sebagian orang menyebut sebagai gereja sampah. Karena kita harus melalui jalan di mana para pemulung sampah ada. Tapi gerejanya bersih dan bagus. Dan itu sebabnya mengapa sampai hari ini gereja Koptik itu ada di Mesir. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang bisa memindahkan gunung, Allah yang bisa menghentikan matahari. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau gunung bisa pindah, matahari bisa berhenti, masa dia tidak bisa memberkati saudara? Masa dia tidak bisa memberikan anak kepadamu yang meminta kepadanya? Masa Tuhan tidak bisa bukakan jalan bagi saudara sehingga aku akan mengalami berkat dan mujizat daripada Tuhan? Ucapkan doa yang berani, doa yang memindahkan gunung, doa yang menghentikan matahari. Dan saya baca dalam catatan sejarah, Khalifah ini bertobat menjadi orang Kristen, minta dibaptis. Dan dia tinggalkan kekuasaannya, dia serahkan kepada orang lain. Dia tinggal di biara, membaca Alkitab sampai akhir hidupnya melayani Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berpegang pada firman, berdoa dengan berani. Yang terakhir, yang ketiga, bertindak dengan tekun. Kalau saudara mau menantang kemustahilan, bertindak dengan tekun. Ayat 9 tadi berkata, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Saudara, Yosua boleh berdoa, tapi dia tidak diam saja. Dia ajak seluruh pasukannya semalam-malaman jalan dari Gilgal menuju daerah Gibeon. Itu jalannya menanjak, saudara. Mereka harus bawa perabotan peralatan perang yang berat. Tapi mereka bertekun, gak tidur malam. Sampai mereka sampai di tempat itu, pagi menyingsing, mereka hajar itu musuh-musuhnya. Dan ketika sudah sore, Yosua minta perpanjangan waktu. Sehingga waktu lebih panjang lagi, saudara. Udah malam gak tidur, pagi berperang.
ada perpanjangan waktu. Ini orang-orang yang antusias, yang semangat. Ini orang-orang yang ulet, orang-orang yang tidak pernah menyerah kalah di tengah jalan. Saya mau bilang, saudara boleh berdoa besar, tapi kalau engkau tidak melakukan bagianmu, engkau tidak akan dapat apa-apa. Take action. Lakukan sesuatu. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka dihadang oleh Laut Teberau. Musa berdoa mengangkat tongkat. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Baru orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Tapi generasi Yosua beda, saudara sekalian. Yosua melihat sungai Yordan menghadang mereka. Mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Dia mungkin sudah berlutut berdoa, sungainya juga tidak terbelah. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang kepada imam-imam orang Lewi, kamu angkat itu tabut perjanjian, kamu berjalan paling depan, kamu maju walaupun sungainya sedang banjir. Dan ketika mereka take action, sungainya terbelah menjadi dua. Saya mau katakan, kita berada, kalau boleh dibilang, pada generasi Yosua, di mana kalau saudara tidak melangkah, mujizat belum terjadi. Sebelum Simon Petrus keluar melangkahkan kakinya dari perahunya yang nyaman, dia tidak akan pernah bisa jalan di atas air. Take action. Niat yang terbesar kalah oleh usaha yang terkecil. Jangan terlalu banyak takut lalu mikir bertahun-tahun dan kau tidak melakukan apapun. Usaha yang paling kecil lebih bagus dari niat saudara yang paling besar. Maukah saudara menjadi bagian dari jawaban doa? Kalau engkau berkata, Tuhan berkati saya, itu berarti saudara mesti bekerja. Sebab Tuhan tidak kasih berkat langsung gedebuk dari sorga, tapi melalui pekerjaan. Kalau saudara berkata, Tuhan jadikan saya orang pintar, saudara harus belajar. Tuhan tolong supaya saya nggak terlalu gemuk. Saya mau turun berat badan, diet, puasa. Jangan lihat makanan, haleluya. Jangan jadi daging, jadi berkat saja. Ada tanggung jawab yang kita harus lakukan. Tuhan, saya masih jomblo, kasih saya istri yang takut akan Tuhan, wanita yang saleh. Jangan ke disko terus. Tapi pergi ke gereja, karena lebih banyak kemungkinan wanita yang saleh ada di dalam gereja mestinya. Ikuti komsel, masuk pelayanan, saudara lihat sifat-sifatnya. Mungkin Tuhan sediakan jodohmu di sana. Tuhan, anak saya supaya jadi pintar dan takut akan Tuhan. Ajar dia mengerjakan PR-nya, belikan buku-buku yang bermanfaat. Setelkan televisi waktu dia ikut sekolah minggu secara online, atau antar anakmu setelah onsite nanti. Harus ada bagian yang kita lakukan. Jangan hanya berdoa lalu pasif, saudara sekalian. Dan saya mau katakan, kalau kita berdoa dan melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, mengerjakan yang lebih besar dari yang kita bisa lakukan. Karena ayat 11b, ketika mereka mulai mengejar musuh, mulai akan berperang melawan musuh, Tuhan menghujani musuh dengan hujan batu yang besar. Kelihatannya ada hujan es. Esnya bukan sebesar kelereng. Saudara mungkin pernah mengalami itu di kota ini. Tapi esnya sebesar batu-batu besar. Mungkin 10 kilo, 20 kilo. Lebih banyak orang yang mati karena ditimpa hujan es daripada yang dibunuh oleh orang Israel. Saya mau bilang, kalau engkau berdoa dengan tekun, melakukan langkah yang tekun, dan engkau berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar yang kau bisa kerjakan dengan tanganmu. Karena Allah akan melakukan kemurahan hati dan mujizat ketika engkau dengan setia melakukan bagian saudara. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selesainya ibadah hari ini, doa saya kiranya kita tetap hidup dalam penyertaan kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu yang terbeban memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja, silakan dana tersebut dapat dikirim melalui scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini.
Terima kasih dan Tuhan memberkati buat persembahan yang sudah diberikan. Mari kita akhiri ibadah melalui online pada hari ini dan satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Tuhan memberkati, kami telah laksanakan ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati akan jemaat-Mu, baik mereka yang di dalam pergumulan, di dalam kehidupan ini Tuhan menyertai, Kau menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, dan menyembuhkan yang sakit. Kami percaya oleh kasih-Mu Engkau menyertai di dalam kehidupan saat ini ya Tuhan. Tuhan menolong, menyertai setiap jemaat-Mu, dan mereka tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Dan berkat kasih-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para penderita, mereka yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan tolong sertai mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Oleh kasih sayang-Mu, kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai bangsa Indonesia ini supaya kami sekalian, ya Tuhan, selalu keadaan damai, rukun, dan kami percaya dalam hidup sejahtera karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan menolong, menyertai kami sekalian. Kiranya oleh kasih sayang-Mu Tuhan, kiranya Engkau akan lenyapkan akan segala virus-virus corona ini, dan Tuhan menyertai pulihkan akan kehidupan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan akan pemerintah, bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan tolong sertai, diberikan hikmat, bijaksana ya Tuhan, dalam mengatasi semua pandemi ini, semua kehidupan yang ada di bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan kami berdoa juga untuk tim gembala, Tuhan tolong oleh kasih sayang-Mu, sertai mereka dalam kesehatan mereka, dalam kehidupan mereka, dan pertolongan-Mu selalu menyertai bagi Bapak Julius Ishak Abraham, Bapak Rubin Adi Abraham, Pak Suwito Hartanto. Kami percaya Tuhan menyertai selalu. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekalian sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya katakan amin.